Shalom ibu-ibu, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Jikalau pada hari ini kami dapat bersekutu di tempat ini, semua itu adalah kebaikanmu, kemurahanmu. Walaupun kita tidak dapat tatap muka, tapi kita penuh sukacita karena Tuhan Yesus ada di setiap kehidupan kita. Walaupun ibu-ibu saat ini banyak orang yang cemas, khawatir, takut karena COVID-19 belum berakhir, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang memberi damai, Tuhan Yesus yang berikan tenangan kepada setiap kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah kita itu Allah yang luar biasa, selalu menyiapkan setiap kebutuhan kita. Jadi ibu-ibu jangan takut, kita mempunyai Allah yang luar biasa baiknya. Kita pujikan, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ayat emas diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut. Akulah yang memegang tanganmu. Kiranya renungan ayat emas ini dapat menjadi kekuatan. Jadi kita tidak pernah takut karena ada Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Saatnya kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami selalu mengucapkan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Bapa yang setia di setiap kehidupan kita. Engkau peduli untuk setiap komisi wanita Narwastu di dalam ya Tuhan kecemasan karena virus corona yang mematikan ini. Biarlah ya Tuhan melalui vaksin yang sudah diketemukan, biarlah corona semakin merendah. Biarlah ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, komisi wanita
sudah menginjak usia yang ke-38. Biarlah ibu-ibu dapat menjadi ibu-ibu yang tangguh dan kokoh, menjadi ibu-ibu yang senang setiasa selalu bersyukur kepada Engkau. Biarlah ya Tuhan, Kau akan berikan ibu-ibu semangat yang luar biasa untuk melayani Engkau di Komisi Wanita Narwastu. Biarlah ya Tuhan, Kau akan pakai pembina kita, Pendeta Erin Jessica, yang selalu membimbing kita dengan kesabarannya, dengan sukacita. Pendeta Erin Jessica selalu mendorong kita untuk selalu membaca firman Tuhan. Biarlah Kak Erin akan dipakai Tuhan untuk memperkembangkan Komisi Wanita Narwastu. Biarlah semakin bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu masih ingat enggak pada tahun yang lalu kita merayakan HUT yang ke-37. Kita merasa sukacita waktu itu di Jogja. Persekutuan berjalan dengan baik. Malah teh kotak itu disusun menjadi roti tar. Kita sangat bahagia. Kita sangat sukacita. Sampai selesai persekutuan itu, kita merasa bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh memelihara Komisi Wanita Narwastu. Setelah selesai ibadah kita dengan sukacita, apa yang terjadi ibu-ibu? Oh, ada berita corona datang di Indonesia. Nah, Pendeta Erin Jessica merasa khawatir dengan ibu-ibu. Langsung bilang, nggak usah belanja. Pada pagi besoknya, nggak usah belanja. Kita langsung pulang. Sudah, jadwalnya kita tidak bisa jalan-jalan itu. Tapi nggak apa-apa ya. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik supaya ibu-ibu menjadi lebih kuat, lebih kokoh imannya kepada Tuhan Yesus. Walaupun corona itu datang, tetap percaya, tetap yakin corona akan semakin mereda. Di adanya COVID-19 ini kita tetap semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Erin Jessica. Kita pujikan, aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan
Saudara, pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita merendahkan hati, tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami pada saat ini butuh firman-Mu. Firman yang menuntun dan mengarahkan kehidupan kami. Oleh karena dia Bapa, berbicaralah, karena kami siap mendengar bahkan melakukan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, Lukas pasal pertama ayat yang ke-79. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini kita sinkronkan dengan Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, di masa kini listrik itu telah menjadi satu kebutuhan vital. Maka ketika listrik padam, kita pasti merasa kewalahan dan pekerjaan kita menjadi terhambat. Tanpa daya listrik, kita itu akan mengalami kesulitan untuk beraktivitas. Bukan ini saja. Suatu malam ada seorang gadis kecil, si Nana, dia tidak bisa tidur. Nah, dengan berbagai cara si ibu ini membuat si Nana mau tidur. Sudah diceritai, didongengi, dipok-pok, tetap tidak bisa tidur. Akhirnya si mama bohot lalu berkata, Nana, kok belum tidur juga? Maka dengan bisik-bisik si Nana menjawab, lah piye lo bu, bisakah ibu menyalakan lampu kamar? Soalnya kalau lampunya dimatikan, Nana takut. Nana ini loh nggak bisa ngelihat ibu, bahkan tangan Nana sendiri aja nggak bisa ngelihat. Jadi Nana nggak bisa tidur kalau takut. Nah, saudaraku yang terkasih, bacaan Lukas ini juga demikian. Ini berisi nyanyian pujian Sakaria. Sakaria memuliakan Allah dan menubuatkan masa depan Yohanes anaknya. Sakaria gembira banget sebab selama Elisabet mengandung Sakaria menjadi bisu. Kenapa? Karena gak percaya. Namun setelah Elisabet melahirkan jepret Yohanes, terjadi luar biasa. Sakaria sukacita banget karena dia dapat berbicara kembali. Nah, salah satu ungkapan dan nubuatan Sakaria adalah, wow, anakku Yohanes kelak akan menjadi nabi Allah yang maha tinggi. Nah, meski demikian, tugas Yohanes hanyalah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes itu bertugas menyinari umat Tuhan dengan memberi pengertian agar mereka tidak hidup dalam gelap, melainkan di dalam terang. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa menuju ke jalan damai sejahtera. Nah, karena hanya mempersiapkan jalan, maka Yohanes bukanlah jalan keselamatan itu sendiri. Karena hanya menyinari, maka Yohanes bukanlah terang itu sendiri. Tapi meski demikian, wow, peranan Yohanes sungguhlah besar, amat penting. Sebab dikatakan tanpa sinar, lihat saja, maka banyak umat Tuhan akan tersesat dalam kegelapan. Segala sesuatu membutuhkan terang, juga manusia. Namun manusia membutuhkan lebih dari sekedar terang yang ada di dunia ini. Manusia itu membutuhkan terang sejati. Siapa terang sejati? Yaitu Yesus Kristus untuk menuntun hidupnya. Terang sejati itulah yang menjadi penuntun langkah kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, ke jalan damai sejahtera.
Saudara, ngomong soal terang. Terang itu adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan ini. Kalau seseorang tidak memiliki yang namanya terang, memang ia akan mengalami yaitu kerugian yang gede, yang besar. Gak usah jauh-jauh, lihat saja sebuah kota. Kalau sampai kehilangan terang, maka kota itu akan menghadapi ancaman serta ketakutan. Kok ketakutan? Iya, karena gelap. Gelap itu selalu berbicara tentang ketakutan. Gelap itu selalu berbicara tentang situasi yang tidak nyaman. Buktinya seperti bocah kecil tadi, Nana. Dia nggak bisa tidur karena gelap. Takut membuat dia takut. Ya, gelap seringkali, acap kali memunculkan rasa takut. Karena itulah berada dalam kegelapan itu membuat kita merasa gak aman, membuat kita takut, gentar, bahkan gamang. Itulah sebabnya kenapa dalam menciptakan dunia, maka hari pertama yang diciptakan oleh Allah itu bukan manusia. Meskipun manusia selalu ingin nomor satu, tetapi yang diciptakan pertama kali adalah terang. Nah, Yesus memberikan terang di dalam hidup kita agar kita itu tidak berjalan di dalam kegelapan. Karena itu Yesus datang ke dunia bukan saja sebagai juru selamat kita, namun Yesus datang adalah untuk menerangi dunia ini, untuk menerangi setiap orang yang percaya. Ingat, Yesus datang untuk semua orang. Namun yang mengalami terang itu hanyalah mereka yang mau percaya kepadanya. Nah, karena itulah melalui HUT Wanita Narwastu ke-38 pada hari ini, kita diingatkan bahwa apa yang sudah dilakukan Allah 2000 tahun yang lalu masih tetap dilakukannya sampai sekarang. Karena kasihnya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berkurang. Karena itu kalau kita sekarang merasa hidup kita hidup kok terisi dengan kesedihan, penuh dengan kegalauan, penuh dengan kekosongan, penuh dengan dosa atau kekecewaan, saudara, masih ada kesempatan bagi kita untuk menyambut rahmat dan belas kasihan Allah. Sambut terang itu, buang dan usir kegelapan yang selama ini menguasai kita. Firman Tuhan katakan, jangan hidup dalam kegelapan. Dengan sinar terang kasih Yesus Kristus yang datang ke dunia, kita akan bisa hidup, dikatakan di dalam damai dan sejahtera yang dianugerahkan oleh Allah yang Maha Mulia. Ingat, bersama Tuhan Sang Terang, maka kita akan melewati gelap sepekat apapun dengan tegar, dengan kuat, dan dengan berani. Maka hari ini mari kita tetapkan hati untuk selalu berjalan bersama Sang Terang dan berhenti menjauh darinya. Dan percayalah, ketakutan-ketakutan kita pun akan menjadi hilang. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, beri kami kepekaan dan terang-Mu untuk memahami, Engkaulah juru selamat kami. Tolong kami untuk terus memegang tangan-Mu yang menuntun kami ke langkah yang terbaik di dalam hidup kami. Bersama Tuhan Sang Terang, kami akan jalani hidup kami dengan benar, kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau selalu mendekat di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Erin Jessica yang telah membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Hidup menjadi terang.
tidak menjauh dari Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya Pendeta Erin Jessica. Pengumuman 26 Maret, MC Ibu Lani, Firman Tuhan Evangelis Kristina. PR diambil dari Kitab Keluaran pasal 15. Apa artinya M-A-R-A? Marah. Sekian pengumuman, Tuhan memberkati. Saatnya kita mau merayakan HUT Komisi Wanita Narwastu yang ke-38. Kita pujikan Bunga Bakung. Bunga bakung dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatir akan hidup. Tuhan yang ramani selalu menjaga manusia berharga, disiapkan keselamatan. Tuhan tahu segala kebutuhanmu. Jikalau susah, biarlah Tuhan menghibur. Tuhan yang ramani selalu menjaga, bersandar padanya hidup selalu bahagia. Saatnya kita mau memasuki HUT KW Narwastu yang ke-38, didampingi oleh para pengurus-pengurus yang cantik-cantik. Kita pujikan Happy Birthday KW Narwastu. Happy birthday KW, happy birthday KW, happy birthday, happy birthday, happy birthday KW. Mari kita akan bersyukur bersama-sama dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pimpinan Tuhan bagi KW Narwastu ke-38 pada tahun ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, tetapi membuat setiap kami tetap bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena Bapa, seperti firman Tuhan hari ini mengatakan, biarlah kami tidak menjauh dari Tuhan, tetap menjadi ibu-ibu yang bisa memberi terang dimanapun kami berada. Oleh karena Bapa, berkati dan pakai Komisi Wanita Narwastu dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang cantik, yang manis, sehingga dimanapun mereka berada sangat memberkati dan menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Saatnya kita akan memberikan hadiah HUT secara simbolis yang diwakilkan oleh Ibu Anggi. Kami persilakan untuk diberikan kepada Pendeta Erin Jessica. Bagi ibu-ibu, jangan khawatir, yang rajin mengikuti online tetap mendapat hadiah. Hadiahnya bisa diambil di gereja dalam waktu 2 minggu. Bagi yang kelompok pandean bisa diambil di rumahnya Ibu Desti. Sekian, terima kasih. Saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama menikmati dan menerima doa berkat pada sore hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjaga hati kami tetap suci, tidak menjauh darimu dan dari hadapanmu.
karena terang senantiasa akan menyinari kami. Kiranya Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Ibu-ibu, di sini ada 3 pertanyaan yang nanti setelah YouTube ini ibu-ibu lihat, ibu-ibu langsung jawab 3 pertanyaan saya melalui WA KW Narwastu. Dan ini nanti setelah nonton YouTube kemungkinan besar adalah 4:30 atau 5 kurang 1/4 sudah selesai. Karena itu jawab pertanyaan saya, maka 5/4 jawaban di WA KW Narwastu akan segera ditutup. Dan kami akan mengambil 5 pemenang saja. Kalau orangnya banyak yang bisa jawab akan diundi, begitu ya. Ada 5 hadiah yang disediakan. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Yang pertama, baju warna apa yang dipakai MC kita pada hari ini? Yang pertama. Pertanyaan kedua, sharingkan inti firman Tuhan sore ini dan apa yang harus kita lakukan. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, KW Narwastu berulang tahun pada tahun ini gak pakai kuetar, tetapi ada sesuatu yang akan dipakai sebagai kuetar. Apa itu? Sudah 3 pertanyaan saja dan cepat jawab sekarang ini, dan pertanyaan akan saya tutup 5:15, 5:16 gagal ya, 5:15 tutup. Dan silahkan mengisi akan PR-PR tadi. Terima kasih, sampai ketemu lagi.